Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian Bulughul Maram, masih di dalam Kitabut Thaharah, yaitu kitab tentang bersuci, bab yang ketujuh, babu adabi qadha'il hajat, yaitu bab tentang adab membuang hajat, hadis yang ke-76. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhalal khala'a, apabila memasuki WC atau kakus, wada'a khatamahu, beliau melepas cincinnya. Akhrajahul arba'ah, dikeluarkan oleh imam yang empat, wa huwa ma'lul, dan di dalam hadis tersebut ada cacat ringan dalam periwayatannya. Faham yang dimaksud dari konteks hadis ini? Jadi imam arba'ah atau imam yang empat itu yaitu pertama Imam Abu Dawud, ada di hadis riwayat Abu Dawud nomor 19. Imam Tirmizi, ada di hadis Tirmizi nomor 1746. Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Dan hadis ini memiliki cacat di dalam periwayatannya, tapi cacatnya itu ringan, jadi tidak berpengaruh kepada akhlak dari periwayat, tetapi hanya sekedar pernah diketahui periwayatnya lupa. Karena syarat untuk menjadi periwayat hadis ini tidak boleh ada lupa walaupun sedikit. Jadi kalau pernah diketahui, pernah ketahuan lupa, maka dia disebut cacat atau cacatnya ringan, ma'lul. Syarah hadis ini, pertama, Nabi SAW itu punya cincin. Jadi kalau ada orang yang mengatakan pakai cincin itu bid'ah, nah ini suruh baca hadis ini. Karena Nabi SAW menggunakan cincin. Yang jadi salah itu adalah ketika kita pakai cincin, kemudian kita percaya dari cincin yang kita gunakan itu ada faedah-faedah yang bermanfaat, sehingga akhirnya kita menuhankan cincin yang kita gunakan, kita lupa bahwa semua atas seizin Allah. Nah itu yang salah. Tapi kalau cincinnya tidak salah, karena Rasulullah sendiri menggunakan cincin. Nah cincin tersebut, cincinnya Rasulullah itu ada ukirannya. Ukirannya ada 3 baris. Baris yang pertama yaitu nama Nabi Muhammad. Jadi ada lafal Muhammad di baris yang pertama. Kemudian baris yang kedua ada tulisan Rasulun. Jadi Muhammad Rasul. Nah baris yang ketiga ada lafaz Allah Jalla Jalaluh. Tahu kan Allah Jalla Jalaluh, alif lam lam ha itu. Nah ada lafaz Allah, sehingga Muhammad Rasul Allah atau Muhammad Rasulullah. Nah cincin ini disebutkan oleh Anas bin Malik dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5878 dan Imam Muslim nomor 2092. Dikasih tahu syarahnya, dikasih tahu asalnya, hadisnya ada di mana, nomor berapa, supaya sekali lagi yang kelompok-kelompok suka ngomong bid'ah itu biar suruh baca di dalam kitabnya bahwa Rasulullah menggunakan cincin. Anas bin Malik juga menyatakan bahwa cincin Nabi SAW itu ada di tangannya. Nah setelah beliau wafat, cincin ini berpindah ke Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq, cincin ini pindah ke Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab wafat, cincin ini pindah kepada Utsman bin Affan. Nah pada zaman Utsman bin Affan ini, cincin tersebut jatuh ke dalam sumur dan tidak pernah ditemukan kembali. Nah apa makna dari cerita ini? Pertama, bahwa adanya estafet kepemimpinan. Jadi Islam itu mengajarkan tentang estafet kepemimpinan, di mana sangat wajar sekali yang namanya periode kepemimpinan itu memang harus berganti. Dan yang menerima amanah harus meneruskan yang baik-baik dari para pendahulunya dan meninggalkan yang kurang sempurna dari para pendahulunya. Ini pertama.
Yang kedua, dengan adanya cincin yang diberikan dari Rasulullah kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, maka menunjukkan bahwa setiap amal tindakan perbuatan itu ada sanadnya. Makanya jangan sekali-kali suka ngomong langsung Allah dan Rasulnya, langsung Al-Quran dan hadis. Nggak usah itu pakai kitab-kitabnya para ulama, nggak usah itu pakai kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali, nggak usah pakai Al-Umnya, Ar-Risalahnya Imam Syafi'i. Nggak mau pakai ulama-ulama, maunya langsung Allah dan Rasulnya. Ternyata Rasul sendiri mencontohkan sanad, para sahabat mencontohkan sanad atau wasilah. Nah, maka kalau Rasulullah mencontohkan wasilah, para sahabat mencontohkan wasilah, maka tidak salah kalau kita bertawassul, karena memang ada pelajaran wasilah di sini. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa Allah takdirkan cincin itu harus jatuh ke sumur? Alasannya, kamu bayangkan saja, cincinnya ulama, cincinnya wali Allah kadang-kadang dianggap keramat berlebihan oleh pengikutnya. Maka kalau cincinnya Rasulullah ini masih ada sampai sekarang, kemudian jatuh kepada orang yang iman dan tauhidnya tidak kuat, ini akan diagung-agungkan, bahkan bisa-bisa lebih hebat daripada Rasulullah sendiri gitu loh. Maka Allah takdirkan cincin ini hilang, sama seperti Allah takdirkan kenapa setiap memiliki putra laki-laki Rasulullah selalu diwafatkan pada waktu masih kecil. Karena kalau putra laki-lakinya ditakdirkan hidup sampai usia yang panjang, dikhawatirkan takut ada kepercayaan bahwa setelah Nabi wafat diteruskan oleh putra-putranya dalam hal kenabian. Nah, itu salah satu alasannya. Nah, kemudian yang kedua, membawa sesuatu yang terdapat nama Allah itu dimakruhkan. Jadi kita itu bawa sesuatu yang ada nama Allahnya, cincin ada nama Allah, itu makruh. Atau jimat yang ada tulisan Allah, kan kadang ada dari kiai roja, ada rajah ditulis ada lafal Allah, kemudian untuk keselamatan dipegang, itu hukumnya makruh. Kenapa kok makruh? Karena dikhawatirkan kamu tidak bisa menjaga. Misalkan ada cincin ada lafal Allahnya, atau mungkin dikasih ada jimat. Jimat itu tidak haram selama tidak menuhankan jimat loh ya. Kalau hanya sekedar untuk dipegang dengan keyakinan melalui wasilah doanya orang-orang yang soleh, di dalam jimat ini Allah melindungi kita, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kamu percaya jimat ini pelindung, itu tidak boleh gitu kan. Nah, kamu pegang jimat, apa kalau katanya orang Madura sikap sekep ya kan. Jadi bersekep ya kan. Bawa sekep ini boleh, tapi kamu tidak boleh percaya sikapnya ini, sekepnya ini memiliki faedah tanpa izin Allah. Tapi kalau kamu percaya bahwa ini barokah doanya seorang ulama, barokah doanya seorang wali, barokah doanya seorang kiai, kemudian Allah memberikan karomah melalui jimat yang diberikan ini, itu boleh gitu. Tapi hukumnya makruh. Kenapa kok makruh? Takut kamu lupa masuk ke dalam toilet, takut kamu tidak bisa menjaga wudhu dengan baik, takut kamu berkata kotor, karena tidak boleh megang lafal Allah dengan kata-kata yang kotor. Jadi hukumnya makruh. Yang ketiga, jika yang dibawa masuk dalam kamar kecil bertuliskan ayat Al-Quran, jelas terlarang. Sebagian ulama menghukumi haram. Membawa seperti ini termasuk menghinakan Al-Quran. Ini awas ya, jangan mentang-mentang kalau omset tidak tercapai harus hafalan. Terus kamu, saya itu paling masuk kalau duduk-duduk di toilet sambil menghafal. Jangan coba-coba kamu duduk di WC sambil menghafal ayat Al-Quran. Itu sama dengan menistakan Al-Quran, menghinakan Al-Quran. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kalau saya punya Al-Quran, kemudian Al-Quran ini saya bawa masuk ke dalam toilet, itu boleh atau tidak? Tidak boleh, karena sama dengan menghinakan Al-Quran. Saya punya kertas, di dalam kertas itu ada tulisan penggalan ayat Al-Quran, boleh tidak dibawa masuk ke dalam toilet? Tidak boleh. Kenapa? Karena masih masuk dalam bagian Al-Quran, dan kita sama dengan menghinakan Al-Quran. Kalau saya punya HP, di dalamnya ada aplikasi Al-Quran, boleh nggak masuk ke toilet? Boleh nggak? Boleh. Alasannya? Misalkan Al-Qurannya agak dibuka. Tapi kan ada Al-Quran di dalamnya. Aplikasinya agak dibuka. Tapi kan tetap ada di dalamnya. Walaupun nggak dibuka kan tetap ada.
Ya, dalilnya gimana? Hah? Kan sama seperti Hah? orang. Sama seperti orang kenapa? Orang tuh kan pasti ingat kayak Ya. ayat-ayat Al-Quran. Jadi di dalam otak kita itu kan ada Al-Quran toh. Kan pasti ada Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, benar enggak? Ayat kursi ini kan ada kan pasti kan? Nah, kalau handphone ini harus diletakkan di luar, tidak boleh dibawa masuk ke dalam, maka sama. Kalau kita mau masuk ke toilet, otaknya harus dicopot dulu, taruh di luar, baru boleh kita masuk gitu. Maka yang dimaksud itu membawa fisik Al-Quran atau tulisan Al-Qurannya itu yang tidak boleh. Tapi kalau ini kan bukan Al-Quran atau penggalan Al-Quran, ini hanya handphone, maka membawa handphone masuk ke dalam toilet boleh, dengan catatan tidak boleh membuka aplikasi Al-Qurannya gitu ya. Selanjutnya, hal di atas jika memudahkan untuk ditinggal di luar kamar kecil. Maksudnya cincinnya Nabi itu jika memudahkan copot taruh di luar kamar kecil. Kenapa kok tidak boleh dibawa masuk ke dalam? Karena ada lafalnya, bukan karena cincinnya yang tidak boleh, tapi lafalnya yang tidak boleh dibawa ke dalam gitu. Nah, namun jika khawatir ada yang merampas, terbawa angin atau lupa, tidaklah jadi makruh untuk membawanya. Jadi misalkan kamu berangkat ngaji, bawa kitab Iqra misalkan, kan di situ kan juga pasti ada lafal Al-Qur'annya, terutama Iqra 5 dan Iqra 6 misalkan. Kamu mau ke toilet. Kalau kamu taruh di luar, takut ada yang nyuri, takut kena angin, takut lupa. Maka dalam kondisi darurat seperti itu kamu dimaafkan, mendapatkan rukhsah keringanan, boleh dibawa ke dalam toilet. Tapi hanya dibawa saja, tidak boleh difungsikan, tidak boleh dibawa terus masuk dibaca di dalam toilet. Itu kalau dalam kondisi kepepet. Tapi kalau nggak ada apa-apa ya jangan dibawa ke dalam toilet, gitu ya. Selanjutnya, begitu pula membawa masuk mushaf Al-Quran dalam kamar kecil. Jika ia memang takut mushaf Al-Qurannya dirampas orang, ia boleh saja membawanya masuk. Namun yang lebih hati-hati tetap tidak membawanya masuk ke kamar kecil sama sekali. Solusinya, ia bisa titipkan pada orang lain untuk menjaganya sampai ia keluar. Tuh, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada. Jadi hati-hati, jangan gampang-gampang bawa barang yang ada lafal Allahnya atau ada kalimat Al-Qur'annya di dalam toilet. Kalau misalkan betul-betul kepepet, usahakan cari solusi biar tidak bawa masuk ke toilet dulu. Entah titipkan ke teman, kecuali kalau sudah tidak ada orang lain yang bisa dititipkan, sudah benar-benar tidak ada pilihan lain kecuali dibawa masuk, tidak apa-apa. Tapi pertama, hindari sebisa mungkin penggunaan fungsinya. Dan yang kedua, jangan berlama-lama di dalam toilet, percepat untuk keluar dari toilet. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah, diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Iya kan? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.